Oke ya. Saya share dulu materinya. Ya, jadi saya ulangi sebentar yang berkaitan dengan model regresi linear berganda. Jadi kalau kita punya permasalahan yang mana di sini ada hubungan sebab akibat ya, ada hubungan sebab akibat di sini ada sebanyak K variabel yang mempengaruhi variabel independen terhadap satu variabel dependen ya. Bahwa ini adalah model. Kalau model itu bedanya dengan persamaan yang kita peroleh adalah kalau model itu masih ada komponen error, komponen disturban ya. Komponen disturban. Yang kedua yang membedakan adalah kalau persamaan regresi itu di sini sudah angka, sudah nilai-nilainya ya. Jadi misalnya parameter ini sudah digantikan dengan nilai-nilainya atau taksirannya atau estimasinya. Ya beta 1, beta 2, beta 3 sampai beta K topi ya. Dan di sini biasanya dinyatakan ditulis dengan topi, taksiran ya. Taksiran nilai Y pada waktu T gitu ya. Taksiran nilai Y pada waktu T dan sebagainya ya. Bedanya nggak ada error dan di sini adalah nilai-nilainya. Nah, tentunya taksiran ini ya diperoleh dengan cara atau metode tertentu. Yang selama ini kita pakai adalah namanya ordinary least square. Ordinary least square atau metode jumlah kuadrat galat terkecil. Biasanya galatnya atau bunyi galat atau residu atau disturban itu tidak pernah dieksplisitkan. Yang mana disturban atau galat atau error itu nilainya adalah selisih dari nilai yang sebenarnya dengan taksirannya, dengan estimasinya. Ya. Nilai yang sebenarnya dengan estimasinya. Nah, keseluruhan data error itu dikuadratkan, dijumlahkan. Ya. Keseluruhan data error itu dikuadratkan, dijumlahkan, ya. Yang seterusnya disebut dengan residual sum square. Jadi sum square jumlah kuadrat residu atau error ya. Jumlah kuadrat dari residu atau error. Maka ini jumlah dari kuadrat kan gitu ya. Nah, nilai-nilai beta 1, beta 2 sampai beta K yang meminimumkan RSS ini atau jumlah kuadrat residu itu yang kita pakai. Yang selanjutnya kita sebut dengan estimasi ya, nilai estimasi dari parameter. Jadi nilai estimasi dari parameter. Jadi beta 1, beta 2 sampai beta K. Topi, ada topinya ya. Nah, tentunya ini kalau secara teori saya tidak jelaskan secara teori ya. Tentunya ini adalah tahapan-tahapannya. Kalau tadi meminimumkan bagaimana proses meminimumkan itu ya. Kalau istilah dalam matematika itu kita harus turunkan RSS itu terhadap masing-masing beta. Misal kalkulus ya. Dan dibuat nilainya sama dengan 0 sehingga kita dapatkan beta topinya. Nah, beta topi tersebut yang nilainya dari beta 0 atau beta 1, beta 2 sampai beta K topi itu secara matriks ya, secara notasi matriks itu ada di persamaan 432. Ada 432 ya. Di bukunya ya. Ini ya. Nah, selanjutnya tentunya untuk mendapatkan atau menyikapi nilai estimasi itu harus ada asumsi-asumsi. Nah, ini yang sering disebut dengan asumsi klasik ya. Di beberapa buku menyebutkan ada sampai 10 ya. Ini ada 8 ya. Kemarin sudah kita singgung sebentar ya. Dan beberapa yang penting diantaranya adalah bahwa
eh, variabel dependen itu merupakan fungsi linier dari variabel penjelasnya, ya. Atau variabel ini, kalau ini y, ini x-nya, fungsi linier, ya, linier artinya eh, bukan kuadratik, bukan yang lain, ya. Linier sebetulnya linier dari, bukan hanya eksponen dari variabel, kalau ini bentuknya saja, ya. Nah, kemudian ada distribusi dari error itu. Distribusi dari error itu normal, ini yang penting-penting aja. Nah, yang penting-penting aja. Nah, seterusnya bahwa, ya, bahwa estimator tadi, estimator itu yang sesuatu yang digunakan untuk mengestimasi. Mengestimasi apa? Mengestimasi parameter. Jadi beta 1, beta 2 sampai beta K itu parameter regresi, ya. Nah, tentunya tidak sembarang kita memilih, ya. Kita memilih beta 2, beta 3, beta K itu, ya. Pasti ada kriteria estimator yang bagus itu seperti apa, ya. Estimator yang bagus seperti apa. Nah, ini ada beberapa kelas estimator, ya. Yang pertama yang kita perhatikan bahwa di sini, ya, estimator yang menggunakan metode tadi, ordinary least square, ordinary itu biasa, least terkecil, square kuadrat, kuadrat terkecil biasa, ya. Itu asumsi 2 dan 3 itu diperlukan, asumsi 2 dan 3 yang tadi itu diperlukan, ya. Bahwa semua variabel penjelas itu tidak random, ya. Bahwa semua variabel penjelas itu memiliki nilai yang fix, nilai yang tetap untuk pengamatan berulang. Nah, apabila jumlah sampelnya menjadi besar, ya, maka variannya ini menuju nilai tertentu, ya, menuju nilai tertentu, ya. Tuh. Nah, yang kedua, bahwa estimator itu harus tidak bias. Ini sifat, ya, sifat estimator yang bagus. Tidak bias itu artinya ini bahasanya terlalu teoritis, ya, untuk hal-hal yang bersifat praktis gitu, ya. Yang namanya tidak bias itu begini. Ini, ya. Ini secara notasi begini. Bahwa yang pakai topi kan ini kan estimator, ya. Bahwa E itu harapan, nilai harapan, ya, ekspektasi, atau bahasa umumnya secara rata-rata dengan memperhatikan semua kemungkinan. Secara rata-rata dengan memperhatikan semua kemungkinan, ya. Maka nilainya sama dengan yang diestimasi. Yang diestimasi, ya. Nah, yang seperti ini yang dikatakan tidak bias. Jadi kalau nilai harapan estimator itu sama dengan parameternya, itu dikatakan tidak bias. Jadi beta topi dikatakan estimator yang tidak bias untuk beta, ya. Oke. Nah, kemudian harus konsisten. Konsisten itu kalau ketidakbiasan itu bahwa kalau kita bicara memperhatikan semua kemungkinan sampel itu, bahwa tadi, ya, sudah saya bilang bahwa beta topi itu akan sama dengan nilai yang sebenarnya, itu bahasa awamnya, ya. Nah, kalau konsisten itu berkaitan dengan ini, bahwa kalau sampelnya semakin besar, ya, maka nilai taksiran itu akan konvergen, ya, akan menuju ke nilai tertentu. Jadi kalau ini limitnya sama dengan beta itu. Jadi kalau dicari limit dari estimator itu sama dengan nilainya. Ya, gitu, ya. Nilai tertentunya itu konvergen. Nah, ini ada istilah blue. Blue itu bukan biru. Jadi best linear unbiased estimator. Jadi di antara penduga-penduga yang tak bias itu, yang sifatnya, yang bentuknya linier, kalau linier, ya, yang bentuknya linier dan terbaik. Ya, jadi best linear unbiased estimator. Ya. Nah, itu sifat dari parameter ini,
estimator parameter regresi. Ya, yang bagus harus blue, ya. Blue ya. Oke, ini teknologinya. Nah, sekarang kemarin juga sudah saya singgung yang berkaitan dengan R kuadrat. R kuadrat ini namanya koefisien determinasi. Koefisien determinasi ya, R kuadrat. Nah, sekali lagi, ini mengukur ya, mengukur kedekatan dari kalau kita gunakan istilah fit itu kan fit itu mencocokkan ya. Kedekatan kecocokan dari model regresi berganda itu ya. Regresi berganda itu. Nah, artinya begini, kalau variabel-variabel yang mempengaruhi regresi berganda itu ada X1 sampai XK gitu, maka variasi dari atau keragaman dari apa yang dijelaskan atau keragaman dari variabel dependen itu dijelaskan oleh keragaman dari variabel-variabel independennya. Ya, keragaman keragaman data maksudnya ya. Jadi ini mengukur kalau istilahnya dari terminologi sum square ya. T itu total sum square. Total ya. Artinya kalau total itu yang kita hitung adalah ini bisa disejajarkan dengan keragaman respon, keragaman variabel terikat atau dependent ya. Sedang E itu explain ya, yang dijelaskan. Nah, yang menjelaskan itu kan variabel X, semua variabel X. Kalau X-nya ada K ya K variabel. Jadi ini E itu explain. Jadi keragaman jumlah kuadrat dari variabel yang menjelaskan. Ya. Nah, artinya ya, kalau keragaman total itu, kalau keragaman total itu, ya total ini, itu jumlah dari keragaman model atau keragaman yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel penjelas ini, ditambah keragaman error atau residu, ya. Berarti di sini ya, ESS itu sama dengan TSS dikurangi RSS, total dikurangi residu. Total karena model ditambah residu itu sama dengan total. Model ditambah residu sama dengan total. Ini model atau explain. Jadi sehingga model sama dengan total dikurangi residu. Ya, total dikurangi residu. Total dikurangi residu dibagi total. Jadi ini 1 dikurang residu dibagi total. Ya. Residu dibagi total. Oleh karenanya, sebagaimana penjelasan di sini tadi, bahwa R kuadrat itu mengukur ya kurang lebih ya, karena di sini mengukur keberagaman data dependent variable yang dijelaskan oleh independent variable, maka ini mengukur sebetulnya bisa digunakan untuk mengukur ya baik buruknya atau kurang bagusnya model yang kita bangun ya. Jadi ESS dibagi TSS. Nah, bisa dijelaskan karena TSS itu sama dengan karena ESS itu sama dengan TSS dikurangi RSS, makanya kalau residunya semakin kecil semakin mendekati 0 di sini, berarti R kuadratnya semakin mendekati 1. Tapi kalau RSS ini mendekati TSS mendekati 1, ya, maka R kuadratnya mendekati 0. Ya. Ini yang disebut dengan koefisien determinasi. Nah, ada lagi terminologi selain koefisien determinasi ini, yaitu adjusted R-square, di-adjust. Nah, ini biasanya kalau digunakan kalau misalnya kita bicara
regresi linear berganda, ya, biasanya ada selain R kuadrat itu ada ini R di atasnya ada garis ya, biasanya ada garis seperti rata-rata gitu, R bar square. Nah ini bedanya kalau kita lihat di sini ya, kalau R kuadrat ini, kalau koefisien determinasi ini itu 1 dikurang RSS dibagi TSS. Nah di sini juga seperti itu, hanya ada modifikasinya, pengurang ini, jadi pengurang dari 1 ini itu bukan hanya RSS dibagi TSS, tapi RSS dibagi TSS kalikan N-1 per N-K. K adalah banyaknya variabel independen. Ya. K adalah banyaknya parameter di sini mestinya. Ya. Ada banyak parameter. K adalah banyaknya parameter. Ya. Nah ini bedanya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat sedikit ada adjustment bahwa R kuadrat yang kedua ini, adjusted R square itu sedikit lebih kecil daripada R kuadrat. Sedikit lebih kecil daripada R kuadrat. Itu sering digunakan bahwa R kuadrat maupun adjusted R kuadrat itu digunakan sebagai kriteria untuk memilih yang mana dari dua model itu yang lebih bagus, yang lebih mendekati kenyataan. Kan model kan sengaja dibangun oleh kita untuk mendekati keadaan yang sesungguhnya kan gitu. Nah selain itu ada kriteria lain lagi selain R kuadrat ya, yang digunakan untuk memilih dari dua model ya, dari dua model itu yang mana yang akan kita pilih. Nah, sebagaimana R kuadrat di sini, R kuadrat ini ya, itu fungsi dari RSS atau residual sum square. Jadi jumlah kuadrat residu. Nah, si AKIK ini, AKIK itu juga membuat formula nih. Nah, ya, jadi formulanya begini. AIC, jadi kalau nanti dengar statistik AIC itu, ini kriteria informasi AKIK, gitu ya. AKIK Information Criterion. Itu juga merupakan fungsi dari RSS. Jadi nilai AIC itu RSS-nya berapa dibagi banyaknya sampel, dikalikan E pangkat 2K per N. Sekali lagi ya K-nya tadi. Ya. K-nya adalah banyaknya parameter ya. Kayaknya balik parameter. Oke. Itu AKIK. Yakin kan dulu kalau mau lihat K-nya itu apa ya. Nah ini. Tadi kan X1, X2 sampai XK gitu ya. Sebentar. Di atas di sini tadi ya. Nah, K itu kalau kita lihat ini ukuran matriks, ya, banyak parameter. Banyaknya parameter. Kalau beta 0, kalau intercept itu termasuk parameter juga ya. Oke. Jadi K-nya adalah banyaknya parameter. Oke. Nah, selain AKIK juga ada informasi kritik yang lain, misalnya ini. Kita kenal di sini FPE ya, Final Prediction Error. Nah, ini sekali lagi ini juga sebetulnya AKIK punya yang mengembangkan. Duluan ini daripada AIC ya, dipopulerkan. Ini tahun 70, ini tahun 74. Jadi tetap saja ini fungsi dari RSS. Schwartz misalnya. Schwartz Bayesian Criterion ini RSS juga fungsinya. Hanya rumusnya beda-beda dikit. Ya, beda dikit. Pokoknya kalau ada C-nya di statistik-statistik nanti kita ketemukan ada C-nya, AIC, SBC, AKIC dan sebagainya itu kriteria yang bisa digunakan untuk menentukan dua model itu lebih bagus apa enggak atau sebaliknya. Nah, kalau R kuadrat di sini, kalau ada dua model, R kuadrat yang lebih besar yang kita pilih. Karena ini RSS-nya di belakang. Ya. Semakin kecil residunya, kan gitu. Semakin kecil residunya, R kuadratnya semakin besar.
Tetapi sebaliknya, kalau di sini yang bagus, yang apa? Yang semakin kecil residunya itu menghasilkan AIC yang semakin besar. Ya. Jadi kalau ini semakin ada dua model, AIC yang mana yang dipilih? Sorry, AIC mana yang dipilih? AIC yang lebih kecil tentunya ya. Jadi kalau di sini kalau kriteria R kuadrat yang lebih besar dari yang dipilih. Kalau information criterion yang dipilih yang semakin kecil, bukan yang lebih besar ya, maaf ya. Karena ini langsung RSS, RSS semua ya. Jadi yang residual sum square-nya atau jumlah kuadrat galetnya semakin kecil yang dipilih. Yang lebih kecil yang dipilih. Oke ya. Nah, ini dari bukunya apa namanya? Asterio ya, Dimitrios Asterio. Kita lihat teladan kemarin juga sudah sekelumit kita bicarakan apa namanya yang berkaitan dengan regresi linear berganda. Ya. Nah sekarang kita pakai bukunya Gujarati ini, Gujarati ya. Nah dalam regresi linear berganda ini ya. Nah di sini saya akan mulai dengan pengujian hipotesis ya, pengujian hipotesis. Jadi kalau pengujian hipotesis itu ada dua macam. Yang pertama yang di sini ada beberapa macam sebetulnya. Yang saya kenalkan pertama kali yang berkaitan dengan koefisien regresi untuk tiap individu variabel ya. Untuk individu variabel. Jadi variabelnya yang diuji per masing-masing, kalau kita apa namanya tipe-tipe pengujian hipotesisnya Gujarati ini ada banyak ya. Yang pertama ini kalau yang di subbab 83 ini menguji hipotesis mengenai masing-masing koefisien regresi ya. Yang kedua ini menyeluruh, overall significance of the estimated multiple regression ya, menyeluruh ya, secara bersama-sama secara simultan untuk ke semua variabel independen ya, untuk semua variabel independen. Dan seterusnya ada beberapa lagi nanti kita ikuti ya. Nah biasanya saya apa namanya lebih biasa menjelaskan yang bersama-sama dulu ya, yang bersama-sama dulu. Nah, cuman yang bersama-sama di sini kalau kita lihat ya model ya, kita ambil teladan saja biar ya. Nah ini ya. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan notasi di buku-buku lain si Gujarati ini untuk interceptnya itu menggunakan beta 1. Ya, itu 1. Mungkin untuk memudahkan bahwa K itu adalah banyaknya parameter. Ya. Di buku lain ada yang menggunakan ini beta 0. Kemudian awal X-nya ini X1, X2, dan seterusnya. Jadi Gujarati ini mulainya menggunakan X-nya notasinya 2. Jadi X2. Karena apa? Di sini dianggap X1. Dianggap X1. Semua X1 ini untuk setiap pengamatan nilainya semuanya satu. Ya. Nah, jadi harus hati-hati dalam melihat model yang ditampilkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, bahwa variabel independennya itu menggunakan notasi X2 sampai XK, dan otomatis di sini supaya mudah, ini menggunakan notasi beta 2 sampai beta K sebagai parameternya. Ya. Nah, pengujian hipotesis yang menyatakan seperti ini, jadi beta 2, beta 3, beta K sama dengan 0, itu artinya apa? Jadi kalau nilai-nilai ini ya
itu mengikuti hipotesis nol atau istilah lainnya itu kalau hipotesis nol ini benar. Jadi kalau hipotesis nol ini benar, maka nilai beta 2, beta 3 sampai beta K ini semuanya nol. Nah, kalau semuanya nol berarti YI ini sama dengan beta 1 plus UI saja. Ya kan? Berarti nggak ada pengaruh variabel-variabel independen ini. Karena berapapun nilai pengaruh itu dikalikan nol ya nol. Ya, dikalikan nol, nol, nggak ada pengaruh. Ini bahasa singkat untuk menyatakan bahwa semua independen variabel, semua variabel bebas atau semua variabel prediktor itu tidak ada pengaruhnya terhadap respon ini. Ya. Ini bahasa singkatnya begini. Atau semua koefisien slope, ya, semua koefisien slope itu berbarengan nilainya sama dengan 0, simultaneously, ya, berbarengan. Ini hipotesis nolnya. Nah, hipotesis tandingannya itu bunyinya begini. Hipotesis tandingan itu negasi atau ingkaran dari ini. Tidak benar bahwa, kan gitu, tidak benar bahwa semua koefisien slope itu berbarengan nilainya sama dengan 0. Ya, jadi kalau tidak, yang jelas tidak salah adalah bahwa H1 itu ingkaran dari ini. Tidak benar bahwa, gitu ya, dalam bahasa Indonesia. Tidak benar bahwa ini, ya gitu ya. Ini kan mengatakan semua koefisien slope berbarengan nilai sama dengan 0. Ya. Nah, ini adalah hipotesis. Ya, hipotesis yang hipo itu lemah, tesis itu pernyataan. Pernyataan yang sifatnya lemah, oleh karenanya perlu diuji. Nah, pengujiannya pakai statistik. Ini statistik ini ya. Statistik yang digunakan untuk menguji. Ya, statistik yang digunakan untuk menguji namanya statistik uji. Yaitu ESS, E itu tadi ya, bukan error nih ya. E itu adalah explain. Ya, explain yang dijelaskan. Sum square. Jadi jumlah kuadrat yang dijelaskan. Ya. Atau jumlah kuadrat model yang dijelaskan oleh apa? Yang dijelaskan oleh variabel-variabel independen ini, ya. Oke. Nah, dibagi dengan nah, kita lihat. Makanya di sini supaya jelas, ini kan sebetulnya di sini ada X1I, X2I. Makanya di sini ada sebanyak K dikurang 1. Dikurang 1. Jadi ini pembaginya K dikurang 1. Ya. Kalau sampai K. Makanya beda buku, bisa aja ada buku menggunakan BL. BL-1 gitu ya. Nah, pembaginya, nah kalau ini baru residu. Residual sum square. Ya. Residu. Nah, jumlah ESS dibagi RSS ini T total. Total SS. Ya. Yang RSS-nya dibagi dengan N-K. N ini banyaknya data. K banyaknya parameter. K banyaknya parameter ya. Nah, karena statistiknya ini F, maka kita harus bandingkan dengan nilai F di tabel. Tergantung alfanya, tergantung taraf nyata pengujian. Ya. Bahwa tabel F itu membacanya yang pertama tergantung taraf nyata pengujian atau alfa. Tergantung derajat bebas pertama, K-1. Derajat bebas kedua, N-K gitu ya. Nah, kalau lebih besar daripada yang ada di tabel itu, kita tolak hipotesis 0. Ya. Nah, kalau tidak lebih besar, ya berarti lebih kecil atau sama dengan, berarti ya tidak ditolak hipotesis 0-nya, kan gitu. Tidak ditolak. Nah, biasanya kalau paket-paket aplikasi, kita menggunakan yang seperti ini, itu kriteria penolakan hipotesis 0-nya menggunakan nilai peluang. Jadi kalau nilai peluangnya lebih kecil daripada alfa di sini, ya, maka hipotesis 0-nya ditolak. Ya. Maka hipotesis 0 ditolak. Oke. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang atas dasar ini,
ya. Dari rumus 847 ini, F sama dengan ESS dibagi K-1. Ini sebagai pembilang. Penyebutnya RSS dibagi N-K. Ya. Maka F itu ya bisa dituliskan sebagai ini. Jadi penyebutnya ke atas, ini N-K dibagi K-1. Dibalik. Ini kan dibagi dengan, jadi pertukaran ini saja. N-K-nya sebagai pengali ESS, K-1-nya sebagai pengali RSS. Ya, nih, ya. Sekali lagi, karena RSS residu, ya, residu itu sama dengan TSS dikurang ESS, residu itu sama dengan total dikurangi model, ya. Maka ini dituliskan begini, TSS dikurangi ESS, ya kan? Nah sekarang kita tahu bahwa R kuadrat tadi, ya, di penjelasan di bukunya Stereo tadi, R kuadrat itu ESS dibagi TSS. Jadi kalau sekarang masing-masing suku ini dibagi dengan TSS, ini dibagi TSS, ESS dibagi TSS, ya. TSS dibagi TSS 1, ESS dibagi TSS, ya kan? Kita tahu bahwa ini sama dengan R kuadrat. Nah, ini R kuadrat, ya. Ini R kuadrat berarti F sama dengan N-K dibagi K-1 kali ini R kuadrat dibagi 1 min R kuadrat, ya. Oke. Nah, kalau selain ini, bagaimana cara menuliskannya? Oke, kalau gitu ini sama dengan yang tadi dibalikin ke atas. Jadi sama dengan R kuadrat dibagi K-1, K-1-nya jadi ke atas, N-K-nya jadi ke bawah. Jadi ini adalah hubungan antara nilai F dengan koefisien determinasi. Jadi kalau koefisien determinasinya diketahui, maka F-nya bisa dihitung. Karena K-nya tahu, K adalah banyaknya parameter, N banyaknya data, ya. Jadi ini banyaknya data, ini banyak parameter, ini koefisien determinasi. Kalau ketiganya itu diketahui, maka F-nya bisa dihitung. Ya. F-nya bisa dihitung. Oke. Nah, ini rangkumannya, ya, tadi sama aja. Ini kan beda 2 sampai beda sama dengan 0. Selain menggunakan F sana tadi, ini F-nya bisa. Ya. Oke. Nah, coba saya screen dulu, ganti, ya. Oke. Buka, sorry, aplikasi dulu. E. Oke. Oke, ya. Kita lihat misalnya teladan atau filenya Gujarati 88 nih. Ya. Gujarati 88. Nah, di sini misalnya terdapat hubungan antara modal tenaga kerja dan output atau di sini hasil, ya, produksi. Gitu. Nah, sekali lagi ini cara menggunakan eFuse untuk menganalisis regresi linear berganda. Data ini aslinya di Excel. Jadi di Excel, kalau misalnya apa namanya nggak ada, ini bisa di apa namanya belum ada, ini bisa diimport. Jadi bisa diimport begini, ya, file import gitu, ya. Import dari filenya Excel misalnya. Jadi kalau
belum terbiasa dengan Infuse, bisa saja langsung dengan mengimport file yang disusun di Excel, ya, misalnya. Oke, Gujarati misalnya 88. Ya. Nah, ya. Nah, oke. Ini awalnya begini kalau mengimport. Jadi ada tahun, ada GDP, ada employee, ada capital, ya. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini bilang link imported series and alpha objects to external source. Ya. Kalau iya, di sini ada tambahan. C ini konstanta dan ini residual. Ya, residual. Jadi variabel yang kita ambil itu adalah ini ada variabel tahun sebagai identifier, ya. Kemudian ada 3 variabel yang pokoknya ini, GDP, ada capital, ada employee. Setelah itu buat modelnya dengan mengklik count, ya, kemudian estimate equation, ya. Nah, tadi saya bilang andaikan hubungannya adalah linear biasa. Ini pakai OLS, ya, bahwa GDP ini, ya, kita ketikkan GDP begitu, ya. Kalau kita misalnya kalau file namanya panjang nanti begitu kita GD gitu aja, misalnya GD gitu, ya. GD yang mana gitu, ini muncul, ya. Karena cuma satu, ya GDP aja langsung, ya. GDP sama dengan konstanta atau yang sering disebut dengan intercept nanti. Nah, kalau secara natural bahwa konstanta tidak ada, ya jangan tuliskan C, ya. Ini merupakan fungsi dari employee per capital, ya. Employee capital. Capital. Oke, nah berarti itu benar. Ada di sini kan namanya. Ya. Klik OK aja. Nah, klik OK. Nah, maka kita punya persamaan. Ya. Ini outputnya Infuse. Ya. Bahwa hasil olahan data tadi menghasilkan taksiran. Taksiran apa? Ini lihat dependent variabelnya GDP. Jadi GDP topi gitu, ya. GDP topi sama dengan min 38.831, sekian ditambah 7 kali 46 employee ditambah sekian kali kapital. Itu persamaan regresinya, taksirannya. Ya. Nah, R kuadratnya ini, R kuadratnya 0,9953. Artinya ini bisa dimaknai dengan bahwa 99,53%, 54% keragaman data GDP ini sudah dijelaskan oleh keragaman dari variabel employee dan capital. Dari dua ini. Ya. Kalau dilihat angkanya sih bagus, 99 gitu, ya. 99 bagus dari sini, ya. Oke. Ini adalah nilai F statistik yang tadi yang digunakan untuk menguji apakah kalau employee dan capital ini secara berbarengan, ya, itu signifikan mempengaruhi GDP, gitu, ya. Nah, kita nggak usah lihat tabel. Kalau tabel lama itu. Yang kita lihat adalah nilai peluang di sini. Nah, kalau nilai peluang di sini lebih kecil daripada 5% atau 1% dari alfa yang kita setting, maka hipotesis 0 ditolak. Dan ini nilainya kecil, ya kan? Sebetulnya ini bukan 0 nih, ini jauh lebih kecil daripada nilai ini. Ya, mungkin angka yang nggak nolnya di sini panjang kan, beberapa desimal setelah titik ini. Nah, jadi H0 ditolak. H0 yang menyatakan bahwa employee dan capital ini secara bersama-sama tidak mempengaruhi GDP itu tidak benar. Nah, itu tidak benar kan? Karena hasil ini. Ya. Oke. Jadi antara
apa namanya, untuk mengartikan bahwa tidak benar itu yang mana yang signifikan? Apakah employee, apakah capital secara sendiri-sendiri itu mempengaruhi GDP? Ya, di sini lihatnya. Di sini ngelihatnya. Oke. Kalau 1% nih, 1%. Ini sedikit di atas 1%. Employee ini sedikit di atas 1%. Ya. Kalau membandingnya, kalau alfanya 1%, ini sedikit di atas. Kalau saklek ya, berarti ini tidak signifikan terhadap 1% gitu ya. Nah, boleh lah, bukan 1%, 1,5% gitu ya, atau 1,1%, ini signifikan. Ya. Atau bisa aja signifikan pada taraf 1,06%. Nah, sedangkan kapital ini signifikan pada taraf 1% misalnya. Nah, gitu masing-masing diartikan sendiri-sendiri. Jadi kalau ingin tahu ini T statistik dari mana, 7,4 dibagi 2,5 ini 2,8, 0,5 dibagi 0,04, 12. Yang ini dibagi ini nih, gitu ya. Nilai statistik ini sama dengan nilai koefisien dibagi standar error-nya. Nah, untuk mencapai sini harus pakai kalkulator, harus pakai fungsi ya. Kalau pakai Excel saya bisa tunjukin. Ya. Oke, ini beberapa. Tadi ada informasian, AKIK Information Criterion, ya IC ini. Yang formulanya kalau kita lihat, ya kalau kita lihat tadi ada RSS. Di mana RSS di sini? Di sini. Di IFUS ini RSS-nya ini. Residual sum square-nya ini, ya. Sum square resid, ya ini. Nah, pakai rumus yang tadi itu bisa dihitung AKIK berapa, mungkin HQ-nya berapa, Schwartz Bayesian criterion berapa tadi kita dapatkan ini. Ya. Nah, yang ini bagian Durbin-Watson itu untuk karena data kita itu data yang diambil menurut waktu, ya. Jadi siapa tahu errornya itu, ya errornya itu punya atau korelasi. Ya. Nanti kalau pas membahas atau korelasi ini ya. Jadi gitu. Nah, ini kalau misalnya kita menganalisisnya mengasumsikan bahwa hubungan antara employee capital terhadap GDP itu linier. Linier. Nah, bagaimana kalau nggak linier? Nah, ini saya freeze dulu ya, saya freeze. Saya freeze di sini. Nanti bisa lihat perbandingannya. Ya. Oke. Oke. Matikan nih. Ya. Kemudian kita ulangi. Quick estimate equation ya. Nah, sekarang pakai log. Kalau hubungannya itu bukan aditif tapi multiplikatif. Jadi log dari GDP. Ya, log dari GDP sama dengan C sama dengan log dari employee plus log dari capital. Ini sebetulnya bahwa GDP ini merupakan atau sama dengan E pangkat C, employee pangkat apa gitu ya, beta 1 kali kapital pangkat beta 2 kali E pangkat, itu modelnya. E pangkat residu ya, atau disturbance. Nah, supaya kita bisa menggunakan OLS, maka least square ya. Ini harus dilogkan. Yang tadinya karena hubungan antar variabel ini multiplikatif. Sehingga kalau dilogkan menjadi seperti ini, menjadi aditif. Ya. Nah, ini kalau dilihat, ini hubungan mereka kalau log. Ingat ya, kalau sebelah kiri ini enggak dilogkan, sebelah kanan dilogkan. Log GDP, ini sih GDP aja ya. Di sini employee, di sini log employee, capital, log capital. Ya, dan seterusnya. Penjelasan yang lain sama. Penjelasan yang lain sama. Nah, oke. Oke. Nah, hanya yang membedakan itu memaknai dari angka ini. Memaknai dari angka ini. Ya. Kalau bentuknya log, kalau bentuknya
log seperti ini, ya, maka angka-angka ini adalah yang disebut dengan koefisien elastisitas. Ini koefisien elastisitas capital terhadap GDP, ya, terhadap GDP. Ceteris paribus, ya. Semua kalau mengenai dalam regresi berganda itu harus pakai terminologi ceteris paribus. Dalam keadaan variabel yang lain sama. Sama loh ya, bukan nol. Sama. Ini juga gitu. Log employee ini 0,33, ya. Artinya ini nilai koefisien elastisitas employee terhadap GDP. Ya. Signifikan. Yang di sini signifikan. Ya. Yang log capital signifikan. Ya. Yang employee tidak. 0,08. 0,08, ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau kita lihat R kuadratnya ya beda-beda tipis ya, 0,99 nih. Ini juga 0,9953 ya. 0,99 sama 0,9953, 0,9950, 51. Mirip-mirip. Ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang sekali lagi, saya tidak membahas, nanti pasti ada bahasan di pertemuan-pertemuan belakangan, ada bahasan-bahasan yang berkaitan dengan pengujian-pengujian asumsi ya, walaupun kemarin sudah saya singgung dikit, ya, tapi bahasanya di sana. Nah sekarang kalau kita, saya kembalikan dulu materinya ini, saya stop dulu, stop share, saya ganti screen sharing, si Damodar nih, ya, Damodar. Nah, sekarang di sini, ini topiknya kalau kita ingin menguji begini nih. Nah, bahwa tadi kan sebetulnya di sini ada juga ya. Nah, ini GDP ya. Ini GDP dalam bentuk log. GDP dalam bentuk log. Sama tadi hasilnya. Cuma di sini biasanya yang dituliskan adalah kalau menyajikan dalam bentuk artikel jurnal dan sebagainya itu sudah seperti ini. Jadi taksiran log GDP sama dengan ini konstantanya ya. Kemudian di sini nilai T dari konstanta itu, ini nilai peluangnya ya. Dalam kurung begini ya. Dan di sini ada R kuadratnya ya, R kuadratnya, dan di sini residual sum square. Residual sum square-nya ditulis di sini ya. Tadi sama persis. Nah sekarang permasalahannya sekarang kalau kita ingin menguji restriksi yang mana kalau kita selidiki bahwa beta 2 tambah beta 3 ini koefisien elastisitas untuk tenaga kerja atau employee di sini untuk modal itu apakah sama dengan 1 ya. Kalau sama dengan 1, ini yang sering disebut dengan constant return to scale. Apakah terjadi constant return to scale? Nah, ini permasalahan berikutnya ya. Jadi how does one find out bagaimana kita bisa menemukan apakah terjadi peristiwa yang namanya constant return to scale ya. Apakah kita bisa menguji beta 2 tambah beta 3 itu sama dengan 1? Ini H0-nya. H0 beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1. Tandingannya tidak benar. Artinya tidak terjadi constant return to scale. Nah, caranya gimana? Ada berbagai cara. Misalnya dengan uji T. Dengan uji T ya. Dengan uji T itu, ini taksiran hipotesis 0. Kan tadi berkaitan dengan beta 2 dan beta 3. Apakah jumlah ini sama dengan 1? Nah, ini dikurangi beta 2 dan beta 3 dijumlahkan. Ini nilai pada hipotesis 0. Yang mana nilai pada hipotesis 0 itu sama dengan 1. Ya. Kalau menggunakan statistik T, maka kita harus mencari standar error dari jumlah taksiran ini. Nah, ini berat kalau nggak ada teori yang berkaitan bagaimana mencari ini.
Nah, cara yang kedua itu tidak dengan cara kedua yaitu dengan menggunakan pendekatan uji F yang sering disebut dengan restricted, ya. Restricted karena ada restriksi, ada batasan. Ya. Oke, beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1 itu bisa berarti begini, beta 2 sama dengan 1 dikurang beta 3 atau beta 3 sama dengan 1 dikurang beta 2. Pilih salah satu. Pilih salah satu, ya. Nah, jadi misalnya begini. Karena beta 2 ini tenaga kerja misalnya. Tenaga kerja. Maka kita akan pilih yang beta 2-nya sama dengan 1 dikurang beta 3. Beta 2-nya 1 dikurang beta 3. Oke. Nah, jadi kalau seperti itu karena rumus tadi ya, beta 0 ditambah beta 2 ln X2 tambah beta 3 ini, beta 2-nya diganti. Diganti sehingga ini beta 0 ditambah log X2 ditambah beta 3. Beta 3-nya digabung ya, di sini log X3 dikurang log X2. Yang mana secara notasi matematik ini sama dengan log X3 dibagi X2 ya. X3 dibagi X2 karena X2 itu tenaga kerja, ini modal dibagi tenaga kerja. Modal per tenaga kerja kayak gitu ya. Rasio modal per tenaga kerja. Sehingga yang di sini juga kalau dipindahkan ke kiri, ini dipindah ke kiri, ini Y ini adalah output per tenaga kerja. Rasio output per tenaga kerja ini bisa diartikan sebagai produktivitas ya, ini produktivitas. Jadi modelnya sekarang menjadi begini nih. Ya. Y dibagi X2. Nah, kemudian baru dilogkan. Di sini X3 dibagi X2 baru dilogkan. Setelah itu baru diregresikan ya. Baru diregresikan. Oke? Nah, ini jadi yang model yang kedua ini yang disebut dengan model restricted. Model dengan restriksi. Restriksinya apa? Beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1. Ini restriksinya, batasannya. Karena beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1, maka modelnya menjadi misalnya menjadi begini, menjadi 868 ini. Ya. Kalau unrestricted, kalau nggak dibatasi, ya modelnya model awal. Y sama dengan beta 0 plus X2 log Y sama dengan beta 0 plus log X2 plus beta 2 log X2 beta 3 log X3 U ya. Itu unrestricted. Nah, jadi untuk menguji itu maka kita perlu statistik ini. Ini penjelasannya ya, penjelasannya. Bahwa F sama dengan ini ya. Pembilangnya itu ini residual sum square. R itu model restricted. Model yang setelah ada restriksi. Dikurangi RSS, residual sum square juga, tapi yang tanpa restriksi model awalnya. Dibagi M. M adalah banyaknya restriksi. Nah, tadi restriksinya cuma satu. Apa? Beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1. Nah, cuma 1, M-nya 1 ya. Nah, dibagi RSS residual sum square unrestricted per N min K. Ini derajat bebas galang. Ini derajat bebas galang ya. Nah, baru bandingkan dengan tabel atau cari nilai peluangnya. Cari nilai peluangnya ya. Nah, ini misalnya ya teladannya ini. Ini yang log ya. Kemudian ada restriksi. Karena ada restriksi, maka kita buat yang baru. Yaitu dengan adanya restriksi. Dengan adanya restriksi tadi kita punya persamaan. Ya. Punya persamaan regresi. Jadi log GDP dibagi labor, ini konstantanya berapa, kita hasilkan di sini ada R kuadrat. Ya, ada R kuadrat restriksi.
Ini R kuadratnya R ya, restriksi ya, atau residual sum square-nya restriksi. Dari mana ini? Ya dari olahan eViews atau dari olahan Excel. Ya. Oke. Nah, setelah itu masukkan nilai F-nya. Masukkan nilai F-nya ya. Jadi nilai RSS restriksinya berapa? 0,0166. Yang tanpa restriksi 0,0136. Selisihnya berapa? Bagi 1. Yang tanpa restriksi tadi berapa? 0,0136 dibagi banyaknya data 20 dikurangi banyak parameter awal. Parameter unrestricted. Jadi ada beta 0, ada beta 2, ada beta 3. Ada 3. Nah, nilainya 3,75. 3,75. Cari nilai peluangnya pakai bantuan Excel boleh. Jadi FDIS ya. FDIS kurung buka 3,75 koma atau titik koma 1 koma titik koma 17 kurung tutup enter, muncul peluangnya ya, atau pakai tabel gitu ya. Nah di sini dikatakan bahwa ya nilai F dengan derajat bebas 1 ya, atau tabel F the F value follows ya, ini kalau derajat bebasnya 1 itu derajat bebas 9, derajat penyebutnya 17 ya. Nah, ini tidak signifikan pada taraf 5%. Nah, karena tidak signifikan pada taraf 5%, H0 diterima. Karena H0 diterima, artinya beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Padahal kalau kita lihat, ini beta 2-nya 0,33. Beta 3-nya 0,84. Kalau dijumlahkan 1,17. Ya, 1,17. Nggak masalah. Itu kan nilai matematik. Secara statistik 1,17 dalam hal ini sama dengan 1. Ya. Lupa itu kan enggak sama dengan 1. Itu kan 1,17 kalau dijumlahin. Enggak masalah. Menurut pengujian ini masih dikatakan jadi kan beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1. Bunyinya kan begitu. H0 diterima. Artinya walaupun nilai di sini beta 2 taksirannya itu 0,3397, beta 3-nya 0,8460, kalau dijumlahkan 1,17 lebih dikit, bahwa nilai itu tidak signifikan perbedaannya terhadap 1. Ya. Atau bisa dikatakan H0 diterima, teori masih berlaku. Terjadi constant return to scale. Ya. Oke. Oke, bagaimana dengan kalau misalnya belum terbiasa dengan eViews? Oke. Kita pakai Excel, ya kan? Pakai Excel. Nah, kita cari yang data tadi ya, 888. Oke. Ya, saya ganti dulu sheet-nya. Kalau di sini ganti sheet dengan Zoom harus stop share. Nah, gitu ya. Stop share dulu baru. Nah, ini kita lihat ya. Ini data asli, data aslinya. Jadi GDP merupakan di sini ada data GDP, data employee, data capital ya. Ini setelah dilogkan ya. Log GDP, log employee, log capital ya. Nanti file ini ya saya share ya, saya share di grup ya hasil untuk ininya. Nah, kemudian yang di sini ini langsung ya, langsung gini ya caranya ya, log langsung ya. Kalau di sini, nah di sini yang model kedua tadi yang ini yang unrestricted, ini yang restricted ya. Lihat nih. Jadi A2 dibagi B2 dulu, jadi GDP dibagi employee dulu, baru dilogkan. Ya. Baru dilogkan. Di sini, capital dulu, dibagi employee, berapa nilainya, baru dilogkan. Ya. Nah, setelah itu, baru kita pakai menganalisis, kan, gini. Sorry. Pakai add-ins-nya,
atau modulnya yang ada di Excel. Sudah ada kan? Data analisis gitu ya. Regresi, klik OK. Oke. Nah, di sini input Y-nya. Ingat ya, kita menganalisis ini dulu ya. Terus menganalisis ini dulu. Y-nya adalah log GDP ya. Kemudian X-nya 2 kolom. 2 kolom yaitu log employee dan log capital ya. Oke. Kemudian kalau oke, ini tambahan aja sih, tambahan aja 99 ya. Kemudian hasilnya mau letakkan di mana? Ya, hasilnya mau letakkan di samping data ini, sorry. Misalnya di O2, ya, O2. Kemudian kita klik OK ya. Nah, oke. Nah, ini data yang, sorry. Hasil analisis ya dari intercept, log unemployed, log capital yang tadi ini jumlahnya ini kan, coba jumlahnya ini berapa? 1,18 kan? Sedikit di atas 1,17. Tapi secara pengujian statistik, ya pengujian statistik bahwa kalau kita lihat model restriksinya ini, ya, dan kita analisis di sini di bawah ini, ya, kita cari kita analisis dengan cara yang sama seperti tadi ya. Hanya Y-nya sekarang Y-nya adalah log GDP dibagi employee, ini Y-nya ya. Ya, ini Y-nya. Kemudian X-nya ini log capital dibagi employee ya. Oke. Nah, hasilnya akan kita letakkan di bawahnya, di bawah sini ya. Oke. Kita tekan OK. Nah, hasilnya nih. Oke. Nah, tadi ada kita pakai rumus yang menggunakan R kuadrat ya. Ya, kita lihat. Ini adalah yang R kuadrat R square ya, R kuadrat unrestricted ya, unrestricted. Ya, unrestricted. Nah, yang restricted yang di bawah ini. Ini R kuadrat restricted ya. Terus SS-nya, nah ini SS ini RSS ya. RSS nih ya. Ini yang restricted. Nah, yang merah ini yang restricted ya. Ini yang restricted. Nah, ini restricted, sorry. Tanda merah ya. Nanti kalau apalagi kalau kita menggunakan R kuadrat atau menggunakan RSS sama aja nanti ya. Hasilnya akan nilai F-nya. Kalau di sini saya pakai misalnya biru ya, biru. Oke. Nah, ini juga RSS yang dipakai. Oke. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang nilai F-nya itu kalau pakai RSS ya sama dengan ini untuk menguji tadi itu beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1 apa enggak ya. Signifikan apa enggak. Jadi kalau RSS restricted ini kan unrestricted ya. Kita cari yang bawah dulu. Yang bawah yang merah ini ya. Dikurang yang atas. Yang atas ini kan. Nah, yang atas dibagi dengan restriksinya. Restriksinya 1. Apa restriksinya? Beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1. Ya, dibagi 1 ya. Nah, oke. Itu pembilang. Ini pembilang. Derajat bebasnya 1 ya. Sekarang penyebutnya. Penyebutnya apa? Penyebutnya adalah RSS unrestricted
Ya. RSS unrestricted. Unrestricted ya ini. Ya. Ini ya. Oke, digitnya dibikin sama. Digitnya dibikin sama. Oke. Nah, RSS unrestricted-nya ya, derajat bebasnya berapa? 17 kan? Ini 17. Nah, kalau mau ini ya dari mana ini dari ini ya. 11 ya. Oke. Nah, F-nya F-nya sama dengan F-nya sama dengan eh, ini dibagi satu, ya, dibagi satu kan saya ikutin rumusnya aja dulu. Kemudian dibagi yang bawah, ini pembilang, ini penyebutnya. Penyebutnya ini dibagi 17. Oke, sama dengan itu. Ya, 3,77. Nah, peluangnya caranya begini. F ya, this. F this. Nilai peluang F. 1, ini argumen pertama. Nilai F-nya berapa? Itu. Derajat bebasnya berapa? Yang pertama 1. Yang kedua 17. Nah, ini nilainya 0,068. Nggak signifikan, lebih besar daripada 5%. Artinya terjadi ya constant return to scale. Beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1. Ya. Itu kalau pendekatannya residual. Residual sum square. Ya. Kalau pendekatannya R kuadrat, pendekatannya R kuadrat nih, ya. Koefisien determinasi, koefisien determinasi, ya. Nah, untuk yang unrestricted berapa? Koefisien determinasi unrestricted, nih ya. Nah, yang restricted kita cari sini, koefisien determinasi yang merah tadi, nih ya. Ya kan? Kemudian ini koefisien determinasi nih. Nah, digitnya saya kurangi ya. Derajat bebasnya sama nih, 1 sama 17. 1 sama 17. Nih. Oke. Ya. Nah, tapi rumus F-nya, rumusnya agak beda nih. Ya. Rumus F-nya agak beda. Yang unrestricted, yang unrestricted, ya, dikurangi yang restricted, gitu ya. Dibagi 1, ya, dibagi 1, nilainya berapa? Ya. Kemudian ini pembilangnya nih, ini pembilangnya. Ya. Penyebutnya, saya kirikan ya, penyebutnya 1 dikurang, ya, R kuadrat unrestricted, gitu ya, atau ini ya, ya, oke, atau ini sama aja lah. Penanya diganti yang dekat aja, nih, oke, dibagi dengan 17 atau ini, sorry, salah. Bentar ya, sama dengan R kuadrat unrestricted dikurang R kuadrat restricted, ya, dibagi 1, bagi 1. Kemudian dibagi dengan 1 dikurang unrestricted itu yang di atas, ya, dibagi 17. Tapi ini ya, mestinya sama mestinya. Oh, salah. Jadi
Coba kebalik kali ya. Sorry. Ini kebalik mungkin. Unrestricted, restricted. Nah, ini ada keliruan kalau pakai F ini kalau kita ngikutin punyanya. Kita ikuti dulu, sorry. Kita kembali dulu ke punyanya ini ya. Mestinya sama ya. Ini L kuadrat. Nah, dia menggunakan nih 0,16 bagi ini sama 3,75 tadi ya. Nah, mestinya kalau kita menggunakan yang R kuadrat, sebentar, bisa jadi yang saya copy salah. Ini R kuadrat ya. Unrestricted dibagi restricted. Mestinya R kuadratnya ya. Unrestricted dibagi restricted dibagi 1. Dibagi 1. 1 dikurangi unrestricted. Duh, mestinya benar ini. Ya. Tapi ada error. Mungkin nanti saya verifikasi lagi ya. Saya verifikasi lagi ini rumusnya ini. Nah, yang sudah apa namanya teridentifikasi ini yang sudah benar ya. Kita menggunakan residual sum square aja. Residual sum square dari restricted dikurangi unrestricted. Ya. Bagaimana dijelaskan di Excel yang barusan ya. Nah, pakai yang atas ini. Ini sudah benar. Ini nanti, sorry, ketika, oke ya. Oke, pakai yang atas dulu. Yang R kuadrat nanti saya cari ya. Oke. Ya. Yang lain ini kalau misalnya kita punya data seperti ini ya. Ini di Gujarati Teladan 84. Ini hubungan data yang berkaitan dengan konsumsi daging ayam ya, per kapita consumption chicken ya. Ini daging ayam. Jadi ini konsumsi per kapita daging ayam. X2-nya itu real disposable per capita income. Ya, kita kira-kira pendapatan setelah pajak gitu ya. X3-nya harga eceran daging ayam. Harga eceran daging ayam. X4-nya harga eceran daging, kalau di Amerika ya nggak apalah untuk belajar aja. Ini daging babi. Dan ini daging sapi, ya, daging sapi. Nah, apabila kita mendapatkan model seperti ini, ya, mestinya kita juga harus bicara secara teori tentang ekonomi, ya. Sekali lagi, ini bentuknya semua variabelnya log, ya, log Y, log X2, log X3, log X4, log X5, sehingga arti dari masing-masing beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 ini adalah koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas ya. Nah, oleh karenanya kita harus tahu kira-kira taksiran hubungannya seperti apa. X2 ini adalah pendapatan setelah pajak. Nah, logikanya kalau pendapatan ini bertambah, maka beta 2 ini tandanya harus positif. Kalau pendapatannya bertambah, dugaannya konsumsi daging ayamnya juga bertambah. Ya. Kalau ini harga, X3 itu harga eceran daging ayam, kalau harga itu naik, maka Y-nya tuh turun. Y-nya turun. Jadi tandanya kalau sudah seperti ini sesuai. Untuk X2 dan X3. Tetapi X4 dan X5 belum tentu. Jadi X4 itu bisa positif, bisa negatif, bisa sama dengan. Juga demikian juga X5. Ya. Kalau positif berarti daging ayam itu punya pesaing. Ya, punya pesaing. Yaitu daging babi ataupun kalau X5, kalau ini X5 daging
sapi. Ya. Kalau lebih kecil nilainya, kalau negatif nilainya itu komplement, ya, complementary produk, produk-produk lengkap. Nah, kalau sama dengan 0, nah kalau dalam ujiannya sama dengan 0, maka kedua jenis harga daging itu tidak ada hubungan, unrelated. Syarat tinggi katanya begitu, betul nggak? Nah, jadi begini misalnya, biasanya dalam uji ANOVA langsung itu menguji, yang diuji langsung adalah beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5, kan gitu ya. Nah, jadi sama dengan itu. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menguji beta 4 dan beta 5 saja yang sama dengan 0? Beta 4 dan beta 5 saja yang sama dengan 0. Artinya modelnya direduksi. Ini model awalnya. Model awalnya ada X2, X3, X4, X5. Ya. Nah, bagaimana kalau model barunya ini? Model barunya itu X2 dan X3 saja, nggak ada 4, 5. Artinya sama aja kita menguji beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0. Bahwa konsumsi per kapita daging ayam itu tidak dipengaruhi oleh harga eceran daging babi maupun daging sapi. Nah, caranya mirip seperti tadi, ya, seperti tadi, ya. Nah, ini adalah yang unconstrained atau unrestricted. Artinya semua variabel ada. X2, X3, X4, X5, ya. Dan tandanya tadi sudah kelihatan, ini positif, ini negatif, ya. Harga naik maka permintaan turun. Nah, ini yang belum diuji apa signifikan apa enggak. Nah, sedangkan constraint-nya kalau X4 dan X5 ini dikeluarkan dari model langsung 2, ini model barunya. Model barunya ini. R kuadratnya turun nih. Yang unrestricted 0,98, yang restrictednya 9823 ini 9801. Nah, bagaimana pengujiannya tadi? Ah, ini. Nah, mestinya tadi mungkin saya salah ngambil datanya, ya. Jadi rumusnya benar, rumusnya yang saya pakai tadi benar. Nah, kalau kita lihat ini nilai statistiknya, nilai F-nya itu, ya, ingat ya, M-nya constraint-nya ini 2. Kok 2? Tadi kan cuma 1. Ya, ini artinya sekarang begini. Beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0 itu artinya beta 4 sama dengan 0. 1. Beta 5 juga sama dengan 0. 2. Jadi ada 2 constraint. Jadi M-nya 2. Ya. Paham ya? Nah, M-nya 2. Jadi di sini pembaginya ini 2. Sedangkan yang di sini N-K, kalau datanya ada 23, variabel apa namanya? Parameternya ada 5. Kenapa 5? Lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ada 5, termasuk yang konstanta ini. Parameter. Jadi 23 dikurang 5, 18. Nilai F-nya 1,1224. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan tabel 5%, tabel 5% itu 3,55. Ini lebih kecil, ya. Atau kalau pakai nilai peluangnya 0,3472, yang lebih besar daripada 5%. Artinya hipotesis 0 diterima, ya. Hipotesis 0 diterima, artinya bahwa beta 4 itu sama dengan 0, sekaligus beta 5 juga sama dengan 0. Artinya bahwa harga eceran daging babi dan daging sapi ini bisa dikatakan, ya, ini tidak mempengaruhi permintaan atau konsumsi per kapita daging ayam, ya. Begitu. Kalau diterima. Kalau diterima artinya ini benar. Artinya X4, X5 tidak mempengaruhi Y. Ya. Oke. Nah, itu teladan lain, ya, teladan lain bagaimana atau apa yang disebut dengan restricted least square. Restricted least square. Oke.
Ada pertanyaan mungkin? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang di e-views itu, sintaknya itu memang formatnya gitu ya, Pak? Ada kan yang tadi Bapak masukin gitu kan ya, Pak? Mau cari gitu kan? Format reviews. Iya, Pak. Ya, bentar ya, saya share screen reviews lagi. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Ini ya. Jadi misalnya kalau ini tidak ada C-nya, tapi kita bisa tambahkan. Ya. Ini datanya lagi, data yang barusan. Kalau kita buat persamaannya yang tadi, yang barusan konsumsi daging ayam itu ya, log, gitu ya, dalam bentuk log kan, log. Iya, Pak. Yang ini. PCC, nah, kita ikuti aja karena itu panjang ya, PC gitu kan. Begitu kita tulis PC kan, nah ini muncul nih, double klik aja, klik gitu, kurung tutup. Nah harus kurung tutup karena artinya nilai-nilai pada variabel PCCT ini di-lock-kan. Ya. Kemudian C itu konstanta, ya konstanta ya. Kemudian apa tadi pertama kali? RDIP ya, misalnya log, singkatannya itu log R D I P underscore T. Nah, gitu kan. Daripada nulis lama, misalnya double klik aja, klik gitu ya. Kurung tutup, log lagi ya. Log lagi terus RRPC mana? RR. Kan banyak nih RR mungkin. RRPC misalnya ini. Klik ya. Kurung tutup. Uh, ini disposable income. Ini real retail price chicken ya. Kemudian log yang pork RRP. Ya, sorry. RRP gitu ya. Ini pork. Nih. Nah, oke. Kurang tutup satu lagi yang beef ya, daging sapi. RRPB. Nah, gitu ya. Jangan sampai keliru. PB ya. Nah, ini udah. Log ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, 5 parameter. C konstanta dan 4 variabel independen ya. Kita klik jalankan, nah keluar. Ya kan? Keluar ini. Nah, sekarang yang mau ditanyakan yang mana? Berarti hanya log-log aja kan ya, Pak? Nanti kalau di misalnya, kalau mau ngolah data ya, Pak ya? Ya tergantung modelnya. Kalau modelnya log, ya di-log-kan. Kalau modelnya nggak di-log-kan, ya nggak di-log-kan. Kan gitu. Gitu? Iya, Pak. Ini yang model di-log-kan. Kalau Enggak, modelnya, kalau enggak ya tetap saja langsung dikasih nama variabelnya. Kan begitu. Ya. Paham? Ya. Gitu ya. iya, Pak. Ini misalnya saya simpan, misalnya gini, misalnya simpan nih. Simpan ya, please. Oke. Misalnya saya nggak mau, misalnya andaikan modelnya tidak, sorry, andaikan modelnya tidak ada lognya, ya langsung aja ditulis begini, estimate ya, estimate equation, kemudian di sini langsung misalnya log, atau kalau misalnya langsung ya apa tuh y-nya, ppc, pccc underscore t, kan itu kan, nah c, gitu aja langsung ya. RDIP gitu ya, RDIP underscore T. Ini kan sintaksnya bagaimana membuat modelnya di eViews ya, RRPC, RRPP ya, RRPP underscore T. Tuh, terakhir RRPB, RRPB underscore T. Ya. Ini kan nggak pakai log nih.
Kalau nggak pakai log hasilnya mana? Ya keluar hasil kan? Ini hasilnya kan beda, ya beda, ya. Ini nggak pakai log, ini log ya. Jadi tergantung spesifikasi modelnya seperti apa yang mau dianalisis. Nanti Oke, ini misalnya saya interpretasinya sama, simpan. Pak. Apanya? Interpretasinya sama kan? Ya enggak lah, interpretasinya beda. Interpretasinya beda. Kalau yang dilogkan semua ini namanya log linier. Y-nya dilogkan, X-nya dilogkan, ini namanya log linier. Interpretasinya, interpretasi koefisien di sini ya, itu koefisien elastisitas. Kalau di sini enggak, ini bukan koefisien elastisitas. Ya. Yang di kanan ini bukan koefisien elastisitas. Jadi yang interpretasikannya ya kalau misalnya tergantung unit satuan pengukurannya apa. Kalau misalnya di sini mau menginterpretasikan ini misalnya price ini harga ini. Jadi kalau harga itu naik satu satuan gitu ya. Kalau harga itu naik satu satuan maka konsumsinya naik min 0,61 satuan. Satuan apa? Satuan konsumsi. Ceteris paribus. Pada variabel-variabel yang lain sama nilainya, tidak berubah. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini harga daging sapi ini, harga acaran daging sapi naik gitu ya. Ini terlepas dia signifikan apa enggak ya. Ini kalau ini kita lihat kan nih, ini ada yang enggak, ada yang signifikan, ada enggak nih, ini signifikan. Yang signifikan cuma satu nih. Harga acaran daging ayam aja. Karena nilai peluang di sini kecil ya. Lebih kecil daripada 1%. Oh, 2 ini. Sama harga saingnya ini. Bisa pesaing, bisa komplement nih. Ini pesaing katanya. Kita positif kan pesaing nih. Ya. Itu. Jadi cara interpretasinya beda. Kalau di sini perubahan satu satuan kalau naik ya. RRPP ini satu satuan, satuannya apa tergantung ya. Maka PCC-nya berubah juga sebesar 0,069. Kalau yang di sini di sebelah kiri karena ini elastisitas ya. Jadi perubahan 1% gitu, pakai persen sini. Perubahan 1% apa namanya pendapatan misalnya, pendapatan di sini, maka PCC ini atau apa namanya konsumsi ini, konsumsi konsumsi daging ayam per kapitanya naik sebesar 0,34%. Jadi kan gitu. Paham bedanya ya? Kalau tidak dilogkan, penginterpretasikannya berdasarkan satuannya sesuai dengan angka yang di sini. Kalau yang dilogkan ini koefisien elastisitas. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini tidak bisa, walaupun ada R kuadratnya, ini berbeda ya, dua hal yang berbeda. Karena satunya log, satunya bukan log. Tapi kalau yang dibandingkan begini misalnya. Oke, saya hapus ya. Yang saya bandingkan sama-sama log. Begini. Oke. Jadi misalnya log PCC 3 kali, CCC underscore T, ya, kurung tutup C, ini konstanta, ya, atau intercept, atau beta 1, atau beta 0, terserah lah, pokoknya konstanta itu ya. Kemudian log dalam kurung RDIP underscore T, ya, 1. Oh, ini lognya G-nya kecil aja. Ya. Satu lagi misalnya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, kita mau RRPC underscore T. Nah, jadi ini menghilangkan dua variabel ini, apa namanya, X3 dan X4, sorry, 23. 45 ya, variabel X4 dan X5. Nah, itu
Contohnya seperti ini. Jadi ini tidak dimasukkan, RRPP dan RRPB-nya tidak dimasukkan, ya. Oke. Nah, ini sama-sama log ya. Nah, ada kuadratnya nih. Ini ada kuadratnya 0,9780 ya. Ini 0,9783. Ya. Ini 9823, 9800. Nah, ini kalau ini boleh dibandingkan. Mana yang lebih baik? Sama-sama menggunakan log RDIP, RPC sebagai variabel bebas, variabel tak bebasnya log dari PCC sama. Kalau tadi kan bukan log, jadi kurang tepat membandingkan itu. Walaupun kita punya R kuadrat ya. Kalau ini oke, membandingkan apakah dua model ini mana yang lebih bagus itu ya. Paham? Ada pertanyaan? Kalau ini yang lebih bagus ya, ini lebih besar nih dari segi R kuadrat. Ini dari segi R kuadratnya lebih besar nih 9823. Tapi sebetulnya di sini ada yang nggak signifikan. Ya, variabel RRPP dan RRPB-nya tidak signifikan. Ya, di sini nggak ada. Ini signifikan semua. Ya, dan perubahan ini 97 ke 97, ini 978 ke 978 itu kecil sekali. Kecil sekali. Walaupun turun dikit. Ya. Artinya bisa dikatakan sama. Jadi kalau mau yang milih ya model yang bagusnya yang ini. Ya. Karena di sini real retail price pork ini daging harga eceran daging babi dan daging sapinya ini tidak signifikan. Oke, maaf, ada pertanyaan lagi? Belum, Ini Pak. dari AKIK. Dari AKIK ini, dari AKIK ya. Di sini AKIK-nya lebih kecil. Ini min 4,2. Ini min 4,15. Makanya dalam memilih model yang bagus saat ini tidak menggunakan R kuadrat. Kalau tidak R kuadratnya ini turun nih R kuadratnya kan. Dari model yang pertama ini ke model yang kedua turun. Nah, jadi nggak bagus. Kalau pakai kriteria AKIK misalnya, turun dari min 4,15 menjadi min 4,20. Dari min 3,9 ke min. Jadi kan ini turun ini, kan? Kalau min itu dianggap sebagai hutang, ini hutangnya tambah besar. Berarti kan turun. Oke. Jadi sekali lagi kalau untuk membandingkan yang seperti ini, saran saya dibandingkannya menggunakan kriteria AKIK, Swart atau Hanan Quinn. Tidak menggunakan R kuadrat. Ya. Jadi tidak harus R kuadrat. Ini ada kriteria lain lagi. Kan tadi kan di bukunya Dimitrios kan, itu dalam pembandingan pemilihan model yang terbaik dalam artian modern itu belakangan ini, yang lebih belakangan kriteria yang digunakan itu bukan R kuadrat tapi pakai information criteria. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini.